Perkenalkan, nama saya Wulan Novitasari dari kelas A12, NIM 2112061925. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pedagogi. Dosen pengampu Bapak Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Di video ini, saya akan menyampaikan artikel saya yang berjudul Kompetensi Pedagogi Guru dalam Meningkatkan Minat Motivasi Belajar Siswa. Yang pertama, motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa atau bisa disebut peserta didik merupakan motivasi dengan berbagai sudut pandang setiap orang masing-masing. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak mungkin dapat melakukan aktivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, yaitu adalah kompetensi belajar dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut Balkis, dapat dibuktikan dengan 3 hal, yaitu 1. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan belajar. Aspek pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat dilakukan dengan memberikan kepada peserta didik yang terlibat aktif dalam menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, yaitu adalah berkomunikasi secara efektif, empatif, dan santun dengan peserta didik. Aspek berkomunikasi secara efektif, empatif, dan santun dengan peserta didik dapat dilakukan dengan setiap hari kerja dengan memberikan sapaan, teguran yang bersifat mendidik, dan memperbaiki tingkah laku peserta didik. Kemudian yang ketiga, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan pembelajaran. Maka dengan itu, dapat dilakukan dengan tes diagnostik untuk setiap materi pelajaran yang sudah diajarkan. Maksud dari tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami berdasarkan hasil tes formatif sebelumnya. Jadi, tindakan ini dapat dilakukan untuk menguji sejauh mana kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan terkait motivasi. Yang pertama yaitu menurut Hamalik. Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya efektif perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, menurut Uno, bahwa motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Kemudian, 2 hal pendapat menurut ahli terkait komunikasi, yaitu yang pertama menurut Komariah. Komunikasi adalah efektivitas komunikasi dengan organisasi yang ditentukan, yaitu struktur yang jelas setiap fungsi dan peranan. Kemudian model atau komunikasi, dan yang terakhir adalah daya dukung. Kemudian yang kedua yaitu adalah menurut Engkoswara dan Komariah. Komunikasi adalah pemindahan makna atau pemahaman data dari pengirim kepada penerima. Jadi, kesimpulan dari motivasi dan komunikasi yaitu adalah kompetensi pedagogi guru dalam meningkatkan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan belajar. Kemudian yang kedua yaitu adalah komunikasi secara efektif, empatif, dan santun dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas belajar. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.